Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Septi Dewi Cahyawati dari jurusan Studi Agama-Agama. Di pertemuan kali ini saya akan mengadakan podcast bersama Mbak Nurul Azizah, yaitu narasumber yang sangat hebat. Di sini Mbak Nurul Azizah ingin berbagi cerita tentang perjalanan Mbak Nurul Azizah mengejar gelar doktor di usia muda. Nah, Mbak Nurul Azizah, saya boleh sharing nggak Mbak, bagaimana Mbak itu bisa menempuh kan ada S1, S2, S3. Nah, itu perjalanan yang sangat sulit ya Mbak. Nah, di usia Mbak yang muda sekarang ini kok bisa mengejar gelar S3, gimana Mbak ceritanya? Ya, terima kasih Mbak Septi. Ya, saya diizinkan untuk sharing dengan teman-teman. Ya, ini sifatnya hanya sharing ya Mbak. Iya, jadi teman-teman juga nanti mungkin ada cara-cara tersendiri ya. Nah, sebelumnya saya juga ingin menyapa teman-teman ya. Selamat malam, semoga semuanya diberikan kesehatan, terutama ini teman-teman dalam menempuh UAS ya, diberikan kelancaran. Ini tugas UAS ya, Mbak Septi? Itu tugas UAS. Ya. Tadi bagaimana itu perjalanan dalam menempuh kuliah ya, iya. selama kuliah baik S1, S2 maupun S3. Di usia Mbak yang muda sekarang ini kan pasti banyak anak-anak muda biasa lah Mbak, banyak kayak cobaan, banyak suatu rintangan. Ya. Nah, saya awali dulu dari ya perjalanan S1 ya Mbak Septi ya. Nah, seperti halnya teman-teman yang lain juga mungkin ya yang sekarang sedang menempuh S1, saya selama S1 itu juga biasa saja, dan semangat saya kuliah S3 itu juga belum ada waktu itu Mbak Septi. Nah, pada awal S1, tapi di akhir S1 ya, nah itu saya sudah mulai punya keinginan itu untuk S3. Nah, tentunya sebelum S3 juga harus S2. Nah, jadi keinginan saya untuk kuliah, untuk belajar sampai di S3 itu sudah dari S1. Nah, sehingga ketika Mbak Septi tanya triknya apa, modalnya apa, ya saya jawabnya satu Mbak, niat. Ya, niat. Nah, niat ini ya sudah saya tanamkan dalam diri saya semenjak S1, akhir S1. Nah, tentunya kalau teman-teman besok kok ingin melanjutkan studi lanjut baik S2 maupun S3, ini juga sangat banyak kesempatan. Nah, kemudian ya Mbak, kabarnya Mbak Nuda juga mengajar di salah satu universitas di Semarang, itu gimana Mbak? Oh iya, ya di Unwahes Mbak Septi. Ya, sebenarnya mengajar itu juga hakikatnya adalah belajar. Tanpa kita mengajar, itu ilmu yang kita dapat juga mungkin banyak yang hilang, banyak yang lupa. Dan dari mengajar tersebut itu secara langsung maupun tidak langsung kita belajar. Karena sebelum mengajar ya, saya rasa tidak hanya dosen ya, guru pun sebelum mengajar itu harus persiapan, harus belajar. Mungkin kembali ke tadi ya Mbak, perjalanan kuliah ya. Nah, sekedar sharing ya teman-teman, tadi yang pertama itu adalah niat. Model pertama itu niat. Dan model kedua ya, ini sungguh-sungguh Mbak Septi. Ya. Karena ya rata-rata orang, karena saya asalnya Bojonegoro. Ya, Bojonegoro, saya alumni At-Tanwir di Bojonegoro juga. Itu rata-rata orang Bojonegoro itu ya pas-pasan Mbak Septi. Kalau untuk kuliah itu ya istilahnya mbuh-mbuhan. Nah, tetapi karena saya sudah punya niat ya, dan sungguh-sungguh, dan saya juga memiliki keyakinan
kalau orang yang mencari ilmu itu pasti dicukupkan. Nah ini juga mungkin yang bisa teman-teman ingat ya, teman-teman saya rasa juga sudah tahu. Nah mungkin saja barangkali ada yang lupa begitu ya, ataupun ada yang masih ragu pengen S2 tapi ragu biaya dan seterusnya ya, itu aman ya, istilahnya kita udah dijamin ya, sudah punya jaminan Mbak Tapi, jadi nggak usah takut apalagi soal biaya. Sehingga alhamdulillah ya, ketika bayar kuliah, karena saya juga selama kuliah Ya Mbak, bagaimana Mbak memanage waktu untuk melakukan semua kegiatan ini Mbak? Ya, terima kasih Mbak Septi. Memang nggak mudah ya ketika kita belajar sambil kerja, itu ternyata nggak mudah. Nah, dulu saya S1, S2 itu juga sambil kerja, tapi kerjanya masih serabutan, ngelesi, TPQ, yang itu waktunya fleksibel. Nah, tetapi ketika S3 ini memang kerja di lembaga formal ya, di perguruan tinggi itu nggak bisa kita sewaktu-waktu izin atau fleksibel sebelumnya, itu nggak bisa. Sehingga memang betul-betul kita harus punya manajemen waktu. Nah, bagaimana cara memanage waktu ya, untuk kuliah, untuk kerja ya, di asrama begitu. Nah, saya selalu berpedoman ngentikane Babah Pak Yai ya. Babah itu Pak Yai Fadullah. Beliau selalu ngendikan, di mana saja kita berada, kita harus pegang 3 manajemen. Manajemen waktu, kemudian manajemen prioritas, dan manajemen takarrub ilallah. Nah, manajemen waktu itu saya harus punya jadwal ya, pagi sampai siang saya harus mengerjakan tugas, pasti itu. Makanya di kampus itu juga saya jarang terlihat kalau pagi. Dan kadang teman-teman saya di kampus itu juga sering bilang, saya kok pulangmu gasi, saya kok berangkatmu siang. Nah, itu saya gunakan untuk mengerjakan tugas. Dan alhamdulillahnya di Unwahas itu juga tidak terlalu mengekang, tidak harus dari pagi sampai sore begitu. Nah, ataupun sebenarnya saya juga sudah di kampus dari pagi, tetapi saya sengaja semedi ya, saya itu sering banget di perpus itu ngerjakan tugas begitu. Nah, kemudian kalau ada jadwal ngajar ya ngajar seperti biasa. Jadi itu manajemen waktu ya Mbak, harus punya jadwal. Terus malam fokus di asrama, main-main sebentar sama teman-teman dan seterusnya. Terus manajemen prioritas. Nah, Babah itu selalu ngendikan, pilihlah yang paling penting di antara yang penting, sehingga tidak ada alokasi waktu untuk yang tidak penting, karena pilihannya hanya 2, yang paling penting atau yang penting. Yang paling penting atau yang penting, yang boleh dikerjakan hanya 2, yang paling penting dan yang penting. Nah, berarti yang tidak penting ini sudah kita tinggalkan ya. Prioritas kita kuliah, berarti kepentingan kita adalah ngerjakan tugas, belajar ya. Kita juga selain kuliah diamanahi ngajar. Nah, berarti kita juga harus memprioritaskan ngajar kita. Terus manajemen takarrub ilallah. Nah, itu pasti ya, karena dibalik apa yang kita lakukan, dimudahkan atau tidak ya, diperlancar atau tidak, itu tidak bisa lepas dari campur tangan Allah ya. Sehingga ya, apapun yang kita lakukan itu bisa mudah, bisa gampang, karena takarrub ilallah. Nah, terus nyambung tadi ya, sekjur tadi ya. Iya. Nah, memang saya jadi sekjur itu Juni 2021 ya, hampir sudah 1 tahun ya berarti ya. Nah, 1 tahun ya, kira-kira Juni lah ya. Nah, itu ya memang saya juga sebenarnya sudah mundur ya, karena merasa belum pantas, karena saya juga di Unwahas
setengah pada waktu itu, sehingga kalau langsung jabat itu sangat dini. Nah, tetapi ya karena pertimbangan pimpinan dan dosen-dosen yang lain, ya karena sudah ditunjuk, sehingga mau nggak mau saya harus siap. Alhamdulillah saya juga minta doanya Mbak Septi, semoga juga bisa mengemban amanah dengan baik. Nah, ini saya juga mungkin sedikit cerita ya. Jadi teman-teman itu model kita ada yang orang itu kadang modelnya lobby, itu kadang ada ya. Nah, tapi yang saya andalkan ya selama ini ya sejauh ya dan sebanyak juga kelemahan saya ya, kekurangan saya, keterbatasan saya itu adalah kemampuan, sehingga kita tidak usah terlalu banyak lobby, tapi kita tunjukkan saja apa yang kita bisa, apa yang kita mampu ya, sehingga kita itu ditunjuk karena mereka butuh, bukan karena kita yang butuh ya. Kalau kita yang butuh, kita pasti lobby sana sini karena merasa butuh ya. Tapi kalau mereka membutuhkan kita lari pun juga akan tetap ditunjuk ya. Nah, ini yang membedakan ya kita di mana saja itu ya modal kita ya tadi kemampuan kita ya, kita tunjukkan kalau dalam dunia kerja ya, kita tunjukkan integritas kita ya, integritas. Ini juga sambil mengingatkan diri saya dan teman-teman ya, nggak usah lah itu ya, kalau lobby itu saya juga ya itu penting, tapi lebih penting kita punya kemampuan ya, dari diri sendiri, sehingga orang lain, kita tidak usah menunjukkan ke orang lain saya pengen jadi ini, saya mau ditunjuk jadi ini. Nah, tidak perlu seperti itu, tapi mereka dengan sendirinya sudah memilih kita, bahkan kita nggak mau pun juga diminta. Terima kasih atas sharingnya Mbak Nuza, sudah berbagi cerita, pengalaman, serta motivasi kepada saya dan juga teman-teman semua ya. Bagaimana cara untuk semangat belajar, terus bisa memanage waktu. Kan itu sebenarnya nggak mudah ya Mbak, harus dari diri sendiri juga, harus punya, tadi yang Mbak Nuza bilang bikin jadwal gitu ya Mbak. Iya. Jadwal dan manajemen yang harus punya. Kalau Bapak itu ngendikan 3 manajemen, itu pun juga saya sering sampaikan kepada mahasiswa Mbak. 3 manajemen tadi, manajemen waktu, manajemen prioritas, dan manajemen takaruf. Baiklah, cukup sekian bincang-bincang saya dengan Mbak Nuza. Terima kasih atas waktunya Mbak Nuza. Ya, saya mohon maaf ya Mbak Septi apabila banyak kekurangan ya. Nah, tadi sekedar sharing ya, kalau ada yang bisa diambil pelajaran alhamdulillah ya, kalau nggak ada juga teman-teman, yang penting semangat ya. Mahasiswa itu ya agen of change ya, agen perubahan. Perubahan ini kompleks Mbak Septi ya, apalagi ini kita hidup di era 4.0 dan menuju 5.0, itu tantangannya sangat besar. Nah, kalau kita sebagai mahasiswa, sebagai agen ya, sebagai agen ini kok nggak punya semangat ya, nggak punya kreativitas, nggak punya inovasi ya, mahasiswa kok hanya melempem ya, mahasiswa kok nggak punya semangat belajar ya, ini nggak berdampak ya, nggak mungkin berdampak mahasiswa yang seperti itu. Makanya kita harus punya semangat yang tinggi ya, harus punya cita-cita yang tinggi ya, dan kita juga harus bisa ya memberikan semangat kepada orang lain. Nah, ini juga tidak hanya diri sendiri ya, tidak hanya diri sendiri, tapi juga memberikan semangat terhadap orang lain. Terima kasih Mbak Septi, semoga bisa berbincang lagi di lain waktu ya. Terima kasih atas
waktunya Mbak. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.